Ada beberapa ilmu yang bisa kita pakai sebagai pedoman dalam kurikulum rumah tangga kita untuk membentuk anak-anak yang sukses di usia 20 tahun pertama atau fase pertamanya. Yang pertama, khatam Quran 30 juz, mutkin, dan memiliki kemampuan tadabbur. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa menghafal Al-Quran itu adalah bukan sesuatu yang diwajibkan, karena memang tidak ada perintah terhadap itu. Tapi menghafal Quran itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk lebih memudahkan lagi proses mutkin dan tadabbur Al-Qurannya. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan atau melahirkan generasi penghafal Quran ya. Sebagaimana kita lihat di masyarakat sekarang sudah banyak sekolah-sekolah khusus tahfiz Quran. Dan selain kita juga memperdengarkan murotal Al-Quran kepada calon generasi kita ya, mulai dari usia 0 sampai 20 tersebut, kita juga perlu memperhatikan banyak hal ya untuk melahirkan generasi yang hafal Quran. Yang pertama mungkin dari makanan ya, menjaga makanannya yang baik lagi halal, kemudian pakaian serta harta dari orang tuanya, dan yang terpenting adalah bagaimana adab dia dalam belajar. Nah, tidak hanya hafal Quran tapi mungkin ya, Quran yang sudah dihafal itu melekat dalam jiwa dan pikirannya. Ini akan sangat memudahkan seseorang dalam mentadabur ya. Mentadabur itu adalah proses yang diwajibkan ya dalam Islam bagi setiap muslim, memikirkan dalam-dalam tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, kemudian memahami apa yang Allah sampaikan dalam ayatnya. Kemudian kedua, leadership. Kita tahu bahwa Allah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Maka jangan sampai generasi kita menjadi seseorang yang follower ya, pengikut. Maka kita harus jadikan dia, kembalikan posisinya sebagai leader, pemimpin di muka bumi ya. Kalau di usia 20 tahun pertama mungkin kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk memimpin dirinya sendiri, disiplin dalam melaksanakan ibadah, serta hal-hal yang menunjang untuk dia mendapatkan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar ilmu fardu ain dan wasatiyah di usia 0 sampai 20 tahun atau di fase pertama kehidupan kita, dan kenapa kita harus mendapatkan ilmu tersebut dan apa manfaatnya untuk kita? Kenapa harus di usia 0 sampai 20 tahun atau di fase pertama kehidupan kita? Karena fase tersebut adalah fase yang paling optimal untuk kita menuntut ilmu, untuk kita belajar, untuk mematangkan ilmu, dan untuk kita mematangkan segala potensi yang ada pada diri kita. Kemudian, mengapa kita harus belajar ilmu tersebut? Karena ilmu fardu ain adalah ilmu tentang akidah, tentang akhlak, dan tentang Al-Quran, sehingga kita sebagai umat Islam wajib untuk mempelajarinya. Dan sedangkan wasatiyah adalah ilmu tentang bersikap adil, politik. Jadi kita juga perlu belajar karena kita akan menyuarakan suara umat Islam. Dan apa manfaat kita belajar ilmu tersebut? Manfaatnya yang pertama, kita tahu atau kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita bisa hafal Al-Quran, kemudian ilmu tadaburnya, dan dapat mengambil pelajaran dari yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengetahui atau memaksimalkan, mengoptimalkan jiwa leadership kita untuk memimpin diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ilmu yang harus dimiliki pada usia 20 tahun pertama adalah sastrawan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang cinta dengan keindahan.
sama seperti sifat Allah yang indah dan juga mencintai keindahan. Tentunya keindahan dalam berbagai bentuk termasuk keindahan berbahasa. Allah menganugerahi manusia indera yang bisa digunakan untuk berbahasa. Maka sebagai orang tua hendaklah sedari dini menanamkan sifat mencintai sastra kepada anak. Salah satunya dengan membiasakan anak untuk sering membaca, kemudian mengajak anak bercerita, dan mulai membiasakan anak untuk menuliskan bagaimana kegiatannya sehari-hari dan apa yang dirasakannya melalui sebuah catatan harian, sehingga ketika ia mulai memasuki usia remaja, hal tersebut menjadi rutinitas bagi dirinya. Kemudian berilah ia pengetahuan mengenai sosok sastrawan yang terkenal seperti Buya Hamka dan sastrawan lainnya. Pentingnya menjadi sastrawan ini karena sastra bisa digunakan sebagai media dakwah untuk menyampaikan kebenaran yang dilandasi oleh Al-Quran dan menyampaikan pengetahuan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian yang selanjutnya itu menanamkan sifat berani dan percaya diri pada anak melalui kegiatan bela diri, yang mana dalam agama Islam bela diri ini adalah olahraga yang disunahkan, yaitu perbuatan yang dianjurkan. Allah memerintahkan umatnya untuk mempersiapkan diri dan waspada terhadap musuh, salah satunya dengan berlatih bela diri, dan juga sebagai manusia haruslah memiliki jasmani yang sehat, bukan hanya sehat secara rohani saja. Maka hal inilah yang harus orang tua tanamkan pada diri anak sejak dini. Kemudian orang tua bisa mengajak anak untuk mengikuti kegiatan bela diri seperti taekwondo, pencak silat, dan lain sebagainya. Bela diri ini bermanfaat untuk melindungi diri sebagai bentuk pertahanan diri ketika sedang ada musuh ataupun ada yang ingin berbuat kejahatan. Kemudian untuk mengasah indera dan kemampuan seseorang untuk fokus, kemudian melatih kekuatan inti tubuh, meningkatkan rasa percaya diri, dan dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Salah satu langkah lainnya untuk membentuk generasi pelanjut penegak peradaban di usia 20 tahun adalah melahirkan manusia dengan jiwa entrepreneurship, bukan hanya sebagai tenaga kerja ataupun tenaga ahli. Nah, coba kita bayangkan jika sekolah hanya mendidik manusia atau generasi selanjutnya hanya sebagai tenaga pekerja atau tenaga ahli. Nah, itu tidak ada bedanya dengan balai latihan kerja. Nah, kalau misalkan setiap manusia hanya berpikir sebagai tenaga ahli ataupun tenaga kerja, tentu mereka hanya berpikir bagaimana untuk mendapatkan income atau keuangan dengan cara mengikuti bekerja dengan orang lain, ya, terutama kepada pemilik modal atau pemilik teknologi. Nah, sementara mereka tidak berpikir untuk menciptakan sendiri hasil karyanya. Nah, jika setiap generasi kita diberikan atau dilatih dengan jiwa kewirausahaan, tentu mereka akan belajar bagaimana mencari pendapatan dengan cara membuat hasil karya sendiri, menjual hasil karya sendiri, sehingga generasi selanjutnya tidak bangga dengan hasil karya orang lain, tetapi lebih bangga menggunakan hasil karyanya sendiri. Langkah selanjutnya adalah literatif dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab dan bahasa Inggris ini merupakan salah satu bahasa internasional yang banyak sekali digunakan di berbagai negara. Bahasa Arab ini merupakan bahasa agama atau bahasa peradaban. Nah, ketika kita menguasai bahasa Arab, maka tentu kita bisa menguasai khazanah keilmuan dari berbagai literatur berbahasa Arab. Nah, seperti kita ingin mengetahui bagaimana peradaban Islam pada zaman dahulu yang sebenarnya, nah itu kita bisa mempelajari dari bahasa Arab. Nah, tentu untuk generasi penegak peradaban ke depannya, dia lebih banyak belajar dari berbagai macam buku atau berbagai macam literatur yang menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional karena banyak sekali negara-negara kita yang lain, negara-negara lain yang ada di seluruh dunia, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi, cukup bahasa Arab dan bahasa Inggris merupakan bahasa yang wajib dikuasai oleh para generasi pelanjut penegak peradaban. Baik, saya akan melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang menghadirkan generasi pelanjut penegak peradaban di usia 20 tahun. Poin yang saya ambil yaitu tentang saintis dan wawasan internasional. Nah, di sini di saintis dan wawasan internasional ini adalah
termasuk ke dalam ilmu umum. Nah, jika generasi muda kita atau kita ingin menciptakan generasi muda yang berwawasan luas dan juga agamis, di dalam diri mereka harus mengatakan terhadap dirinya, yaitu generasi muda Islam itu antara ilmu dan juga teknologi, ilmu umum dan juga ilmu agama itu harus keduanya dipelajari secara seimbang. Karena kedua hal tersebut sangat berkesinambungan dalam membentuk satu generasi muda yang cerdas dan berakhlak. Nah, jika belajar ilmu agama saja tidak acuh, bagaimana terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Hal tersebut akan menyebabkan generasi Islam tertinggal jauh, dan juga terkhusus di era modern ini Islam tertinggal jauh. Persaingannya juga sangat ketat ya. Jadi untuk tidak disalahgunakan dan juga mereka mempunyai bekal, mereka harus mempelajari ilmu agama, maka generasi muda akan menjadi generasi yang paham teknologi, yang saintis dan juga berakhlak dan mempunyai ilmu agama yang pantas untuk dikatakan sebagai generasi muda yang agamis. Nah, sedangkan yang berwawasan internasional maksudnya di sini yaitu seorang dosen mengatakan kalau ingin mempunyai generasi muda yang berwawasan internasional harus belajar kepada Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad ini adalah generasi muda pada zamannya yang menjadi sosok yang beriman, memperkokoh karakter dan juga berakhlak karimah. Karena pada dasarnya betapapun majunya kita dalam peradaban, tetapi tidak memiliki kekuatan kokoh terhadap iman, sama saja menjadi manusia yang kehilangan arah. Jadi dalam kutipan yang saya dapatkan, Nabi Muhammad SAW pada usia muda sudah mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya, dan juga di usia 40 telah diangkat menjadi rasul, dan setelah itu selama 23 tahun Nabi Muhammad mampu mengubah peradaban jahiliyahnya menjadi Al-Madinah dan Al-Munawwaroh, yang berarti beliau mempunyai wawasan yang luas dan wawasan internasional. Nah, dari contoh tersebut, generasi muda saat ini harus menjadi generasi yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan juga berwawasan luas. Orang Islam, khususnya generasi muda Islam, tidak boleh sempit wawasan, jadi tidak boleh kerdil terhadap ilmu. Jadi ambillah di sini contoh terhadap Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.